kemarin itu yang barusan datang itu kan sekitar ada 1,2 juta. Ya, Makanya menurut saya mungkin yang diberikan awal itu dibagi ke seluruh Indonesia itu kira-kira ya eh, angkanya sebetulnya masih kurang di atas 3,5 atau 4 juta. Mungkin nanti Januari mungkin ada yang datang atau vaksin dari Bio Farma mungkin sudah ada yang jadi, Bapak. Nah, sekarang ini posisinya kan masih menunggu dari eh, Balai POM untuk memastikan keamanan dari vaksin tersebut, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan ikut membantu mencari solusi. Kita baru saja mendapat informasi bahwa vaksin untuk COVID-19 sudah siap di Indonesia. Bahkan Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa vaksin ini akan diberikan secara gratis. Yang jadi pertanyaan masyarakat adalah mulai kapan vaksin ini akan mulai didistribusikan, mulai disuntikkan. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPD, spesialis penyakit dalam. Kira-kira begitu ya, Dok ya? Nggih. Monggo Pak Dokter Hakam, ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini mungkin bisa ada informasi gitu, ada jawabnya kira-kira akan mulai kapan di Kota Semarang? Iya, ya Bapak. Kemarin tanggal 26 ada Zoom dengan Pak Menteri sama Pak Wamen yang baru disampaikan bahwa kick off untuk pelaksanaan vaksin itu nanti akan kalau sesuai dengan beliau ya Bapak itu akhir Januari kick off-nya. akhir Januari. Ya, akhir Januari. Tapi itu mungkin awal itu nanti akan diperuntukkan untuk nakes dulu, Bapak. Ya. Jadi akan mulai dengan tenaga kesehatan ya, Dok ya? Jadi karena kan kemarin itu yang barusan datang itu kan sekitar ada 1,2 juta. Ya. Makanya menurut saya mungkin yang diberikan awal itu dibagi ke seluruh Indonesia itu kira-kira ya angkanya sebetulnya masih kurang di atas 3,5 atau 4 juta. Mungkin nanti Januari mungkin ada yang datang atau vaksin dari Bio Farma mungkin sudah ada yang jadi, Bapak. Nah, sekarang ini posisinya kan masih menunggu dari eh, Balai POM untuk memastikan keamanan dari vaksin tersebut, Bapak. Jadi seandainya nakes dulu berarti untuk Kota Semarang saja berapa, Dok, jumlahnya? Kalau untuk Kota Semarang saja nakes itu kebutuhannya hampir 3 ribuan, Bapak. Ya. Hampir 3 ribuan. Ya, jadi itu apa, Dok? Di seluruh rumah sakit sampai ke puskesmas-puskesmas, ya? Jadi seluruh rumah sakit, puskesmas, itu angkanya di sekitar segitu. Jawa Tengah ya Bapak, Jawa Tengah itu tenaga kesehatan sekitar 177.784. Itu untuk Jawa Tengah. Kemudian eh, Kota Semarang itu kurang lebih 3.000 sekian tadi Bapak.
Kota Semarang, mohon maaf, nakesnya kurang lebih antara 15.488. 15.000. Betul. Ya, gitu. Nah, nanti setelah nakes prioritas kedua menapa, Dok? Pelayan publik, Bapak. Pelayan publik ya, termasuk ASN. Ya, Pak Camat, Pak Lurah, Ya, Disdaldu KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat. ya. Nah, kemudian giliran masyarakat umum kapan kira-kira, Dok? Nah, masyarakat umum ini kan sebetulnya juga menunggu dari kapasitas produksi, Bapak. Ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan nakes, kemudian pelayan publik, kemudian masyarakat rentan, kemudian masyarakat umum dan pelaku ekonomi, sama selanjutnya adalah masyarakat rentan lainnya termasuk di dalamnya lansia. Itu Itu nanti skemanya sepertinya juga bertahap dari bulan ke bulan, Bapak. ya. Tapi kami tidak bisa memastikan sekali lagi. Iya, Dok. Nah, itu yang menarik tadi yang dokter bilang masyarakat rentan itu yang seperti apa, Dok? Masyarakat rentan itu yang mempunyai penyakit penyerta. Ya, Tapi kalau saya lihat dari konsensus teman-teman dari penyakit dalam, orang yang mempunyai penyakit penyerta itu salah satu yang harus di-exclude, harus dikeluarkan. Soalnya keamanan dari vaksin ini belum 100% itu belum aman, Bapak. Itu. Karena kan ini barang baru. Jadi masih ada pro dan kontra gitu ya, Dok? Betul, betul, Bapak. ya. Tapi kalau yang lansia itu seperti apa? Lansia usia di atas 60 tahun itu menjadi prioritas berikutnya. Artinya sebelum masyarakat umum tadi ya, Dok? Jadi, lantas Bapak, Ya. Nah, ini kan agak bertentangan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan sebelumnya yang katanya hanya sampai usia 58 kalau nggak salah. nah, karena pada saat itu kan janjinya terbatas, Pak. Ya. Tapi karena desakan dari berbagai orang, akhirnya Pak Jokowi menyampaikan semua masyarakat akan divaksin. Makanya nanti yang nunggu kita ini, Pak, sebagai percobaan dulu nih, nakes-nakes ini. Pak Bambang nanti sabar dulu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi Kalau teknik pelaksanaannya seperti apa, Dok? Itu apakah nanti mendaftar gitu atau mungkin dipanggil gitu ya, seperti mau pilkada gitu atau gimana itu? Oke. Ini kan sebetulnya untuk nanti sebagai pendistribusi atau untuk supaya tidak terjadi antrian dan lain sebagainya. Itu nanti ada semacam SMS dari Kominfo, Pak. Kominfo yang mengabarkan bahwa nama Tuan A, umur sekian, alamat sekian, nanti datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit jam sekian. Itu nanti yang atur adalah pihak Kominfo sama teman-teman dari BPJS. Hanya mengatur kedatangan saja, Bapak. Ya. Kemudian tidak mungkin ya, Dok, misalnya karena ada masyarakat yang dengan inisiatifnya sendiri dan mau misalnya membayar sendiri gitu, kemudian ada layanan yang di luar yang resmi, itu mungkin nggak, Dok? Kalau menurut saya kok masih mungkin ya, Pak. Mungkin orangnya nggak sabar gitu. Ya. Karena ini menurut saya ini seperti kayak buka peluang gitu loh, Pak. Peluang bisnis ini. Ya. Bagi yang fulusnya banyak tentunya. Fulusnya banyak, punya channel di luar negeri, itu mungkin bisa menjadi peluang untuk mereka. Apalagi mungkin barangnya mungkin sudah sama Balai POM, itu diizinkan, Bapak. Itu semakin mudah lagi. Ya. Jadi ada kemungkinan nanti bisa lebih cepat dengan vaksin
swasta gitu kira-kira ya, Dok. Nah, tapi untuk apa Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa difasilitasi oleh negara kok? Ya, Itu kan ada yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini vaksin yang paling murah katanya. Kan mungkin ada yang pengen yang lebih mahal. Yang murah itu justru yang produknya Pfizer itu ya. oh, Cuman ribet gitu ya yang buatan Pfizer. Karena dia itu kayak cangkok apa rekombinan gitu loh Bapak. Jadi dia harus disimpan di suhu minus 80. Ini yang susah. Di Indonesia mungkin nggak bisa itu. Bapak perso sendiri aja, daerah Pati atau daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah yang bagian atasnya kan kalau mau nyuntik ini caranya distribusinya kan susah Bapak. Kulkas yang segitu untuk minus 80 itu kan ya jarang. Iya, Dok. Tapi kalau teknisnya tidak terlalu sulit ya, Dok. Artinya sama dengan vaksin-vaksin yang lain gitu ya. Kami ini saja kan walaupun pandemi kami masih melakukan vaksinasi ke anak sekolah kelas 1 sama kelas 2 Bapak. Dan alhamdulillah lancar. Tidak ada masalah itu. ya, Artinya nakes ini tidak perlu dipersiapkan secara khusus, dilatih dan sebagainya gitu. Kemarin sih memang sudah ada trainer Bapak. Cuman saya kira kalau teman-teman puskesmas insya Allah mereka juga kemarin ada 1 atau 2 yang di training. Selebihnya nanti dari masing-masing puskesmas yang dilakukan training itu mengajari sama teman-teman yang lain. Toh mereka pun ada semacam kayak PJ pelaksana vaksin Bapak setiap hari. Itu kira-kira bisa selesai dalam waktu berapa lama, Dok, vaksinasi ini? Kalau barangnya itu ready mungkin 1 tahun juga selesai itu Pak. Jadi kalau teknisnya nggak ada kesulitan ya, Dok. Itu misalnya ya. Insya Allah kalau barangnya ready bisa. Nah, kemudian kan kalau nggak salah pernyataan Pak Jokowi itu agar lembaga dan pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk membebaskan vaksin ini. Itu berarti nanti APBD yang membayar, Dok, kalau gitu. Waktu awal ketika Bapak Presiden belum menyampaikan semuanya gratis, itu sebetulnya kami pun diminta oleh Pak Wali Kota untuk menyiapkan dana anggaran untuk kegiatan vaksinasi tersebut. Tapi ketika itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, akhirnya kami mungkin hanya menganggarkan ini Bapak, bahan habis pakai misalnya kayak spatnya, kayak alkoholnya barangkali belum ready gitu. Tapi kalau vaksinnya ini adalah vaksin reguler atau vaksin apa namanya yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau kata-kata kita adalah vaksin apa namanya program itu Bapak. Ya. Tapi kalau pernyataannya Pak Presiden kalau nggak salah itu disiapkan oleh eh, baik oleh lembaga Menteri Keuangan dan pemerintah daerah, itu maknanya bukan pemerintah daerah harus menyiapkan untuk vaksin juga. Betul. Kami juga kemarin sudah sampaikan sama teman-teman tim TAPD, Pak Bambang. Jadi kalau misalnya Kota Semarang itu jumlah total usia 18 sampai 59 itu sekitar 1,1 juta jiwa. ya, Nah, tinggal kita mau beli vaksin yang mana. ya, Kalau vaksin Sinovac misalnya harganya 250 berarti kan 2 kali suntik 500. Nah, tinggal dikalikan berapa, mau beli berapa. Itu nanti akan ketemu itu nilainya. ya. Artinya pertanyaannya, kalau itu tetap dibebankan kepada BPD untuk Kota Semarang, kira-kira siap ya, Dok? Ya siapnya siap, tapi kan nanti pasti kayak kemarin tuh refocusing tuh. Eh, Kami siap Bapak, tapi tetap pasti nanti ada refocusing lah itu. Jadi artinya ada kegiatan lain yang tidak terbiayai begitu ya, Dok? Karena
kalau kita lihat juga efek pandemi ini kan untuk ekonomi juga lumayan dahsyat, Bapak. Artinya pendapatan APBD tahun 2020 ini kan tidak semuanya mulus sesuai dengan harapan. Gitu. Mungkin targetnya 5 triliun atau 4 triliun mungkin tidak bisa sampai itu. Nah, pertanyaannya dok, setelah vaksin itu dijalankan gitu ya, apakah nanti bisa sampai berapa persen, 30%, 50% gitu, apalagi 100%, tapi kalau itu kan masih tadi persyaratannya itu siap apa enggak. Itu dampak itu bisa dilihat setelah berapa lama tuh misalnya, kelihatan bahwa ini vaksin memang berpengaruh. Jadi gini Pak, memang vaksin ini itu sebetulnya angka keberhasilannya 70%. Jadi ada 30% yang tidak berhasil, artinya masih juga bisa terkena. 30% itu tadi. Nah, tinggal ini kan baru teorinya mengatakan demikian. Jadi teman-teman dari penyakit dalam, kalau kebetulan kan kami selalu ikut acara webinar atau kegiatan ilmiah di perkumpulan ahli penyakit dalam, teman-teman menyampaikan para ahli bahwa efektivitas dari vaksin ini adalah tidak lebih dari 70%, Bapak. 30% itu walaupun sudah divaksin, maka masih bisa terkena serangan COVID. Gitu. Demikian Pak. Ini berdasarkan jurnal atau apa yang disampaikan oleh para ahli. Ya, jadi sekarang kan di Amerika sudah mulai dilakukan vaksinasi ini. Kemudian ada berita-berita bahwa ada dampak yang tidak bagus gitu. Nah, sepengetahuan Dokter Hakam itu memang hoax atau benar-benar kenyataan bahwa ada risiko penyuntikan vaksin itu, Dok? Ya, betul Bapak. Memang berita tersebut itu sebetulnya tidak betul. Bahwa pasien tersebut itu memang sebetulnya sudah mempunyai riwayat penyakit. Jadi tidak langsung bahwa komplikasi dari vaksin yang disuntikan itu adalah berasal dari efek sampingnya berasal dari vaksin yang disuntikan. Gitu. Jadi kabar yang menyampaikan tentang hal tersebut itu tidak betul. Makanya Indonesia atau negara-negara yang lain pun juga tetap harus waspada terhadap efektivitas dan keamanan dari vaksin tersebut, Bapak. Karena memang yang ditawarkan itu banyak sekali. Negara-negara seperti Amerika atau negara-negara berkembang yang lain, itu mereka rata-rata memakai rekombinan vaksin atau vaksin yang dimodifikasi, Bapak. Tapi kalau yang Sinovac, kemudian vaksin-vaksin yang dibuat oleh negara yang lain, itu adalah virus yang dimatikan. Ada yang virus dilemahkan. Nah, virus yang dimatikan ini memang itu tadi cara distribusi dan penyimpanannya itu tidak terlalu ribet. Kalau yang Sinovac itu cukup 2-6, minus 2-6. Tapi yang rekombinan ini, yang virus-virus yang modifikasi dengan teknologi yang luar biasa ini, dia harus dalam penyimpanan 60 derajat sampai minus 80 derajat. Saya kira pasti Bapak, karena ini barang sesuatu yang baru, makanya kita harus tetap hati-hati. Ikuti prosedur, bahkan Pak Jokowi juga akan melakukan vaksin terlebih dahulu, BPOM juga pasti akan memastikan bahwa yang disuntikan kepada presiden atau masyarakat seluruh Indonesia itu benar-benar aman. Begitu Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPD, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Mudah-mudahan program berjalan lancar sesuai rencana dan aman. Terima kasih atas penjelasannya, matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.